إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حمدا كثيرا طيبا. ما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran kita membaca kitab Qatrun Nada wa Barrus Sada, buah karya ilmiah Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Baik, masih tersisa pembahasan di muqaddimah. Kita selesaikan insyaallah ta'ala. Di sini seorang penuntut ilmu yang ingin menguasai ilmu nahwu, maka hendaknya ia memperhatikan apa yang diperhatikan ketika ia ingin belajar kitab-kitab dari Al-Imam Ibn Hisham. Dari mana dia mulai? Bagaimana caranya? Dia itu memulai Qatrun Nada dengan cara menghafal matanya jika memang hal tersebut mudah baginya. Ikhwan yang kiram barakallahu fikum dan juga akhwati fiddin, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena begini, ya. Ketika seseorang ingin belajar ilmu nahwu, maka hendaknya ia mempersiapkan 3 hal. Apa ketiga hal tersebut? Baik. Yang pertama, dia harus al-hifdzu. Al-hifdzu, yaitu menghafal. Jadi apabila di dalam bidang ilmu nahwu ada matannya, maka wajib bagi dia untuk menghafalnya. Setelah dia hafal, maka dia masuk kepada yang kedua. Apa itu? Adalah al-fahmu. Memahami apa yang dia hafal. Ya, jadi ketika dia menghafal, dia tidak paham, tidak apa-apa. Karena nanti akan masuk pada poin yang kedua, yaitu al-fahmu. Nah, setelah dia melalui yang pertama adalah al-hifdzu, kemudian al-fahmu, maka dia masuk pada poin yang ketiga, yaitu at-tatbiku. At-tatbiku. Ya. At-tatbik, praktek. Nah, ini 3 kunci utama yang harus ada pada diri seorang talib al-ilm ketika ia hendak mempelajari bidang ilmu nahwu. Nah, ini diperhatikan 3 hal ini. Baik. Nah, Ibn Hisham, ya, di dalam kitab ini beliau akan memberikan matan, kemudian setelah itu mensyarah sendiri. Ya. Jadi ini merupakan hal yang patut kita syukuri karena beliau yang akan mensyarah sendiri matan yang beliau sampaikan kepada kita. Ya. Demikian. Dan syaratnya itu ada ta'jilun nada, kemudian juga ada juga syarah
yang lainnya, diantaranya Sudur al-Zahab, ya, kemudian juga Awdu al-Masalik dan lain sebagainya. Ya, demikian. Baik. Selanjutnya, kitab yang akan kita bahas itu adalah Qatrun Nada wa Ballus Sada. Jadi sekilas tentang matan Qatrun Nada wa Ballus Sada. Jadi Qatrun Nada wa Ballus Sada ini merupakan matan yang paling ringkas yang disusun oleh Imam Ibnu Hisham. Ya, kita akan bahas apa itu Qatru, kemudian apa itu an-nada, kemudian apa itu bal, kemudian apa itu as-sada. Nah, disebutkan di sini al-qatr adalah an-nuqat, tetes-tetes atau titik-titik, atau juga bisa kita sebut dengan rintikan. Ya, demikian. Ya, sesuatu yang dia itu jatuh di pagi hari, rintik-rintik hujan, ya, dan nanti kita sambungkan dengan kalimat an-nada. Ya. Jadi artinya adalah di dalam Kamus Al-Muhit disebutkan di sini adalah an-nada dari kalimat nadawa atau nadwun, masdar bukharul ma'i yatakatharu fi tabaqatil jawil baridati fi athna'il laili wa yasqutu 'alal ardi qataratun saghiratun. Yaitu apa maksudnya? Embun. Itu maknanya apa? Embun. Jadi qatrun nada adalah tetesan embun yang jatuh di pagi hari. Itu makna balaghanya, atau tetesan yang ada di pagi hari. Kemudian wabalus soda, wabal as-soda. Nah, bagian yang kedua adalah wabal as-soda. Wabal as-soda ini, ikhwan dan akhwati fiddin, itu maknanya adalah sesuatu yang balla yabul, ya, atau ibtalla yabtal. Maknanya apa? Basah. Mubtal, sesuatu yang basah. Ya. Kemudian as-soda itu maknanya apa? Al-atash asyadid, haus yang sangat. Ya. Apa maksudnya? Sungguhnya kitab ini bukan kitab yang luas pembahasannya. Kitab ini hanya ibarat tetesan air atau embun dan tidak merubah haus kecuali sekedar menjadi lembab saja. Ya, maka para penuntut ilmu menganggap kitab ini adalah pembahasan yang sulit kata mereka. Padahal kitab ini dikarang oleh beliau itu adalah pemula di zaman mereka dan itu cocok untuk kita. Kenapa? Karena antunna kita semua pernah belajar ilmu nahwu. Nah, jadi ketika kita masuk dalam pembahasan kitab ini itu akan terasa mudah, tidak sulit sekali. Ya, demikian. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kitab ini adalah kitab yang dikhususkan untuk mubtadiin, orang-orang pemula yang ingin belajar ilmu nahwu. Tetapi kitab ini bukan kitab yang dia itu luas. Tidak cukup untuk belajar kitab ini saja. Itu maknanya. Jadi maknanya selesai belajar ini, khatam belajar kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada ini, maka wajib bagi seorang talib al-ilm untuk memperluas dirinya di dalam menambah wawasan belajar ilmu nahwu. Demikian. Ya, nah ini sudah kita jelaskan. Ya.
dan seterusnya sudah kita sampaikan juga. Oleh karena itu, ya, tambahan faedah di sini, ya, qatrun nada ini dulunya juga disebut dengan nama seorang putri, ya, seorang raja dari Mesir yang bernama Humayruwah atau Humar bin Ahmad bin Tulun At-Turki As-Samiri yang memerintah tahun 270 sampai 183 Hijriah. Jadi Qatrun Nada ini nama putri beliau. Qatrun Nada ini kemudian dinikahi oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah Al-Abbasi. Ya, demikian. Baik, alhamdulillah. Ini pembahasan tentang sedikit muqaddimah yang berkaitan dengan kitab Qatrun Nada. Nah, selanjutnya kita kembali kepada kitabnya. Baik. Nah, silakan ya antum dan antunna buka kitab antunna di halaman 36. Baik. Tafadhal. Nah, ana minta satu ikhwan ada yang baca muqaddimah. Tafadhal. Siapa yang mau baca? Ana urid ana aqra Ustaz. Tafadhal ya akhani Ustaz Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imam al-Alimu al-Alamatu Jamalul Mutasaddirin. Nah, Wa tajul Qurra'i Tadhkiratu Abi Amrin wa Sibawayhi wal Farra'i Abu Muhammadin Abdullah ibn Yusufa ibn Abdullah bin Hisham al-Ansari fasahallahu fi qabrihi. nah, Ajazat. istamir. Alhamdulillahi rafi'id darajati liman khafadha li jalalihi wa fatil barakati liman intasaba li syukri ifdalihi. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa shaddat bihil balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujjati wal munazzili alaihi Qur'anun arabiyyun ghairu dhi iwajin wa ala alihi al-hadina wa ashabihi alladhina syahadud dina wa syarafa wa karrama wa 'azzama. Baik. Nah, Nah, Ustaz. yakfi hasbuk barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Fiikum barakallahu Ustaz. Dan khana al-kiram barakallahu fikum wa akhwatikum barakallahu fikum jami'an. Di sini muallif memulai kitabnya dengan al-basmalah. Al-basmalah sudah kita sebutkan kenapa para ulama memulai kitabnya dengan al-basmalah. Siapa yang masih ingat? Ada 3 hal. Yang pertama apa? Selain akhuna Danan. Siapa? Ibtidaan bi kitabillah. Ibtidaan bi kitabillah. Kemudian yang kedua apa? Ittiba'ir Rasul. Nah, ittiba' di Nabi SAW. Yang ketiga apa? Tabarruk. At-tabarruk. Tabarrukan. Ahsantum jami'an. Baik. Dan ini merupakan 3 alasan kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian ikhwan al-kiram, ya, perhatikan ya. Ba di sini itu adalah ba lil-isti'anah. Jadi ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya syukran. Maknanya adalah kita tidak bisa melakukan segala sesuatu
kecuali dengan nama Allah, dengan dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud, sesuatu atau zat, zat yang disembah, yang diibadahi. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perhatikan ikhwanul kiram, apabila disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim berbarengan seperti sekarang disebutkan berbarengan, ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maka maknanya beda. Jadi dua kalimat yang disebutkan di dalam satu konteks berbarengan, bersamaan, maka maknanya berbeda. Makanya ada sebuah kaidah, ya, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila berkumpul, iftaraqa, maknanya berbeda, pengertiannya berbeda, definisinya berbeda. Wa idza iftaraqa, dan apabila disebutkan satu saja, maksudnya berpisah, tidak berbarengan, maka ijtama'a, maknanya itu sama. Nah, di sini ada Ar-Rahman, dzur-rahmatil wasi'ah. Ar-Rahim juga dzur-rahmatil wasi'ah. Apa bedanya? Ar-Rahman ini, ya, rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya, kafir maupun muslim. Adapun Ar-Rahim, Allah berikan hanya khusus orang yang beriman saja. Demikian juga dengan lafaz yang lainnya. Misalnya ada kalimat ya, al-fakir misalnya, ya, ada al-fakir, fakir. Kemudian ada al-miskin, miskin. Ya, ini, ya, al-fakir, al-miskin, ketika disebutkan berbarengan, maka maknanya berbeda, ya, maknanya berbeda. Namun ketika hanya disebut al-fakir saja, ya, disebutkan al-fakir saja, maka masuk juga makna al-miskin. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Nah, itu kaidahnya tadi, yaitu idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Demikian, ya. Baik. Selanjutnya, ya. Di sini disebutkan qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu jamalul mutasaddirina wa tajul qurra'i tadhkiratu abi amrin. Baik. Kemudian asy-syaikh. Nah, apa pokoknya karena fatidin suaranya jelas, soalnya sini sedang hujan. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz, jelas. Jelas, ya. Yang lainnya, afwan. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, baik. Nah, perhatikan ikhwan kiram. Asy-syaikh di dalam bahasa Arab itu maknanya ada dua. Ya. Bisa kita maknakan dengan alim, alim, bisa juga kita maknakan dengan ajuz. Alim, apa artinya alim? Alim artinya orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu. Demikian, ya, orang yang berilmu. Kemudian ajuz artinya adalah orang tua.
Ya, kakek-kakek. Nah, jadi kalau misalnya ada orang tua lewat, kita katakan ahlan wa sahlan bisyekh. Selamat datang kepada syekh, kepada kakek. Kalau misalnya ada pemuda yang dia itu berilmu, ya, kalau kita katakan, boleh juga kita katakan ahlan wa sahlan bisyekh. Selamat datang kepada orang yang berilmu. Demikian. Demikian. Ya. Kemudian al-alim, al-imam, ya, al-alim maknanya ya imam, seorang alim, al-allamatu. Tak marbuto di sini, ikhwanul kiram, tak marbuto di sini, ya, itu maknanya menunjukkan orang ini benar-benar berilmu. Ilmunya sangat banyak sekali. Selanjutnya, jamalul mutasaddirin. Ya, yaitu jamal. Ini merupakan laqab, keindahan yang memang dia itu Allah berikan, keindahan yang ditampakkan, yang nampak. Watajul qurra, dan mahkotanya bagi ahli qiraah. Ya, tazkirah Abi Amr disebut dengan apa? Abi Amr. Demikian. Ya. Kemudian juga Wasidawai wa Al-Farra. Ya, apa itu? Bahwasannya beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki kunyah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf ibn Abdullah bin Hisham Al-Ansari fasahallahu fi qabrihi. Nah, ini nama beliau, laqab beliau dan juga nasab beliau. Baik. Selanjutnya, ya. Di sini beliau memulai kitab beliau dengan muqaddimah. Beliau mengatakan alhamdulillahi rafi'id darajati liman khafadha li jalalih wa fatihil barakati liman intasaba li syukri ifdalih wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa syaddat bihi al-balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil ayatil bahirati wal hujati المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. طيب. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengangkat derajat-derajat bagi orang yang dia itu merasa rendah. Ya, merasa rendah disebabkan karena keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fatihil barakati, dan Allah zat membuka atau pembuka keberkahan liman di siapa yang menyandarkan rasa syukurnya kepada kebesaran Allah, keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihil fasahatu riwaqaha, dan sholawat serta salam kepada orang yang mana terbentang bagi dirinya kefasihan di dalam berucap. Wa syaddat bihil balaghatu nitaqaha, dan kuat atau kokoh balaghah ketika ia mengucapkannya, sangat fasih sekali. Al-mab'uthi
bil ayatil bahirati wal hujaji, yang diutus dengan ayat-ayat yang sangat banyak sekali dan argumen-argumen yang kuat. Ya, al-munazzali alaihi Qur'anun Arabi, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an yang berbahasa Arab, ghairu di'iwajin, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekeliruan, tanpa ada penyelewengan. Wa ala alihi al-hadin, dan juga kepada alinya yang diberikan petunjuk, dan sahabatnya alladzina syaduddin, yang mereka itu berjuang untuk memperjuangkan agama, wa syarrafa wa karrama, dan dia orang yang mulia dan juga orang yang mendapatkan keagungan. Baik. Nah, kita akan bahas muqaddimah ini. Baik, perhatikan ikhwanul kiram, kita akan bahas ya muqaddimah ini. Nah, perhatikan. Di sini sudah jelas ya apa itu ya irotan. Ini yang ana berikan kotak disebut dengan apa? Muqaddimah. Perhatikan, muqaddimah itu ada dua. Ketika orang menyampaikan sesuatu, baik itu pidato, kemudian ceramah, kemudian ta'lim, maka al-muqaddimatu naw'ani. Jadi muqaddimah itu ada dua. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Baik, khutbatul hajah. Khutbatu al-hajatu. Ini yang pertama ya. Khutbah al-hajah. Yaitu yang sering kita dengar, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, seterusnya. Itu khutbah al-hajah. Baik. Kemudian yang kedua ada disebut dengan bara'atul istihlal. Bara'atul al-istihlal. Ya, disebut dengan bara'atihlal ya, istihlali. Nah, apa yang dimaksud dengan bara'atul istihlal? Ya. Dimaksud dengan bara'atul istihlal adalah muallif, pengarang kitab, memberikan muqaddimah, mengisyaratkan tentang apa yang akan dia bahas pada pembahasan kitabnya. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Dari mana kita tahu? Perhatikan ikhwanul kiram, karena khatibuddin. Di sini ada lafaz rafi'id darajat. Rafi'ad darajat. Apa maknanya? Marfu'. Merupakan ya. Kemudian apa? Liman khafadha. Ini khafadha. Artinya apa? Al-khafat. Al-khafat. Ya. Al-khafat. Apa maksudnya? Rendah. Jer. Jadi istilah dalam nahwu itu ada namanya al-khafat, ada namanya al-jar. Sama-sama saja. Ya. Ketika disebutkan dengan al-khafat, maknanya adalah al-jar. Kemudian wafatihul barakat, apa? Fathah, fathatun ya, fathatun. Limanin tasoba merupakan tanda kepada nasab ya, tanda kepada apa? Nasab. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya muallif, pengarang kitab ini sedang memberikan gambaran kepada kita
bahwasannya yang akan kita bahas adalah ilmu nahwu. Nah, demikian ya. Kemudian sebelumnya ya, wassalatu wassalam ala man madda alaihi al-fasahatu wa riwaqaha. Ya. Dan Nabi SAW itu Allah berikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim. Apa makna jawami al-kalim? Maknanya adalah al-fasahatu fil alfadhi wal balaghatu fil adai. Itu ya. Fasih di dalam lafaz-lafaznya jelas, tidak ada alhan, tidak ada kesalahan. Kemudian wal balaghatu fil ada, dan sangat pinter ketika menyampaikan kalam tersebut. Itulah apa? Jawami' al-kalim yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian al-mab'uts bil ayatil bahira. Beliau diutus dengan tanda-tanda yang sangat banyak sekali, wal hujat, argumen-argumen, hujjah-hujjah, al-munazzal alaihi Qur'anun Arabi ghairu dhi'iwaj. Nah, ini ya. Ini menunjukkan bahwasannya ikhwanul kiram, Al-Qur'an yang ada saat ini masih dijaga, tidak ada kesalahan. Makanya orang-orang Arab terdahulu itu mereka berusaha untuk bisa membuat yang sama seperti dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa. Wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami akan menjaga Al-Quran tersebut dari penambahan, pengurangan, ataupun apa yang serupa dengannya. Wa ala alihil hadin. Tayyib. Makna alihi di sini, ikhwanul kiram, ya, itu ada dua. Maknanya ada dua. Apa saja? Ya. Ali di sini bisa kita maknakan dengan qarabatuhu. Qarabatuhu. Yaitu keluarga beliau. Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bisa juga kita tafsirkan dengan atba'uhu, ay atba' millatihi, pengikut agama ya, atba' millatihi, pengikut agama beliau. Nah, yang sahih itu adalah yang kedua. Apa itu? Atba' millatihi. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, seandainya kalau misalnya alihi ini saja kita tafsirkan atau kita definisikan dengan qarabatuhu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pahala sholawat kepada beliau. Nah, makanya ada sebagian penyair mengatakan, lau lam yakun alu Muhammadin illa qurabatuhu sallal musalli ala tagi Abi Lahab. Apa maksudnya? Lau lam yakun alu Muhammadin illa qurabatuhu. Seandainya makna kalimat alu Muhammad itu ya hanya bermakna qarabah saja, bermakna keluarga saja, maka tentu setiap orang yang bersolawat dia tidak bersolawat kecuali hanya solawat kepada siapa? Abi Lahab saja. Apa maksudnya? Maksudnya kalimat alu di sini tidak boleh dipersempit dengan qurabah saja, tapi maknanya yang lebih umum masuk ke dalam al-millati, atba' millatihi, yaitu pengikutnya. Nah, makanya ana
antunna, kita semua mendapatkan pahala ketika kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Selanjutnya, ya. Wa ashabihi alladhina syadud dina wa syarrafa wa karrama, yaitu lafaz pada ashab, yaitu setiap orang yang dia beriman kepada beliau, melihat ataupun tidak, walaupun sebelumnya dia pernah terjatuh di dalam kekafiran, namun matinya dalam keadaan Islam atau beriman. Itu ta'rif sahabat. Anda ulang ya. Sahabat adalah semua orang yang dia beriman kepada Nabi, melihat ataupun tidak, atau sebelumnya dia pernah jatuh di dalam kekafiran. Ya. Namun ia wafat dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini adalah ta'rif as-sahabah. Demikian. Ya, makanya Ibnu Maktum itu beliau sahabat walaupun buta, ya, tapi karena beliau beriman kepada Nabi SAW, meninggal dalam keadaan keimanan, beriman, maka beliau disebut dengan apa? As-sahib, as-sahabah. Kemudian alladzina syaduddina wa syarrafa wa karrama, yaitu mereka yang menjaga agama ini ya sehingga mulia dan juga mendapatkan kebaikan. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, khonal kiram dan akhwati fiddin, itu muqaddimah terkait yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syams. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan bahas yang ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk pada matannya. Ya, yang ini ya. Baik. Shad itu maksudnya adalah al-matnu. Shad al-matnu. Barakallahu fikum jami'an. Nah, tafadhal, jika ada yang ingin bertanya, diberikan waktu 5 menit. Ikhwan maupun akhwat, barakallahu fikum jami'an. Silakan. Izin saya bertanya sih. Yang anak punya kitabnya sama yang di itu kan tadi anak baca yang terakhir wa syarrafa wa karrama wa azama. Ada tambahan azama sih. Kalau beda Nah, makhluk beda. Betul, di anak enggak ada. Semuanya sebagaimana yang telah antum lihat ya. Nah, labas. Dan mengapa insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada lagi? Yang lainnya fadhal. Ustaz, kenapa dalam muqaddimah itu Ibnu Hisham bilang qala al-imam, qala syekhul imam, atau ini sebenarnya yang mencatat tuh para katib, para kutab atau para nusakh gitu. Atau murid-muridnya gitu yang mencatat. Maksudnya tidak bilang kultu atau apa gitu. Nah, ya. Nah, pertama bisa yang tadi antum sebutkan, bisa juga ini beliau sendiri cuma min bab at-tawadu. Ya, min bab at-tawadu, yaitu menunjukkan tawaduknya beliau. Karena para ulama itu tidak pernah mentazkiyah diri mereka. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Demikian. Baik, anak ulang bara'atul istihlal. Istihlal ya. Itu adalah muqaddimah yang mana muallif memberikan isyarat tentang pembahasan yang akan dibahas. Seperti tadi ada rafi'at darajat, mananya apa? Marfu'. Kemudian in khafadha, mananya khafat, jar, intasaba, mansub, nasab. Jadi apa maksudnya? Maksudnya pembahasan yang akan kita bahas
adalah materi yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Demikian. Ada lagi yang lainnya? Fadhal. Baik. Kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasannya pada hari salah dari anak pribadi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bukan